Halo Sinegrip, balik lagi sama gue Rashid Hari. Gue mau ngomongin sebuah film yang kalau misalkan lu ngecek di jadwal bioskop manapun ya, di kota lu, dan ternyata itu masih tayang walaupun jamnya itu tinggal dikit, tinggal 1, 2, kalau masih ada langsung lu tonton. Asli, ini gue hampir melewatkan film ini. Ini adalah film yang nyaris gue lewatin karena gue ngeliat trailernya tuh kelihatan gak menjanjikan. Terus gue ngerasa oke, kayaknya ini pas, gue gak mau nonton. Tapi untung gara-gara gue dengar beberapa komentar yang positif kemarin pada saat jam tayangnya tuh masih ada tinggal satu nih di Jogja. Terus gue tonton dan ternyata emang bagus. Jadi kayaknya nih, sayangnya ini adalah tipe film yang oke, tapi pada saat akhir tahun nanti banyak orang yang nempatin ini di daftar film terbaik mereka, film Indonesia terbaik tahun 2024, banyak yang akan komentar, waduh sayang banget gue gak sempat nonton waktu itu, udah keburu hilang dan segala macam. Ini tipe film kayak gitu. Jadi misalkan ada di jadwal bioskop di kota lu, langsung lu tonton. Film yang gue maksud adalah yang judulnya Keluar Main 1994. Ini adalah film Makassar ya, satu lagi film Makassar yang berhasil diputer di bioskop nasional. Ini adalah sesuatu yang udah mulai jadi rutinitas sih gue lihat sih. Lihat film Makassar tuh buat gue emang salah satu yang paling menarik kalau dibandingin sama daerah-daerah lain di Indonesia gitu. Apalagi kalau misalkan lu bandingin sama daerah-daerah di luar Jawa ya, yang secara produksi film panjang tuh masih jarang banget. Makassar nih termasuk salah satu daerah yang paling sukses lah. Apalagi setelah Uang Panai tahun 2000 berapa tuh ya, 2016 tuh kan berhasil dapat 500 ribuan penonton. Jadi setelah suksesnya Uang Panai itu kayak film Makassar rutin tayang di bioskop dan itu keren. Tapi sayangnya nih kalau ngomongin kualitas, dari beberapa kesempatan masih agak stagnan sih. Jadi belakangan gue juga makin jarang gitu untuk nonton film Makassar gitu, makin berkurang kuantitas gue kalau misalkan ada film Makassar. Selain karena emang nggak banyak yang masuk sini juga ya, kalau misalkan ada yang masuk tuh kayak nggak dulu deh. Apalagi kalau ngeliat komentar teman-teman tuh, reviewer tuh juga misalkan kurang positif, gue juga jadi aduh, nggak usah gue tonton dulu kayaknya. Nah, sampai datanglah Keluar Main 1994 ini. Makanya awalnya gue mau ngelewatin film ini ya, trailernya kurang meyakinkan. Terus kayak tadi gue bilang, track recordnya belakangan tuh film Makassar kayak agak kurang meyakinkan juga gitu. Tapi ternyata begitu gue tonton, bagus gitu. Kalau misalkan Uang Panai itu adalah sesuatu yang bisa mengangkat status komersil ya, gue bilang status komersil dari perfilman Makassar, Keluar Main 94 ini bisa jadi titik balik dari segi kualitas. Ya kalau lu lihat judulnya, penonton drakor mungkin bakalan langsung keinget ke salah satu seri drakor paling legend tuh, yaitu Reply. Itu kan judulnya juga sama tuh, Reply 94, Reply 97, dan yang paling populer Reply 88 kan. Dan gue ngeliat sih kayak Keluar Main ini memang ada inspirasi dari sana gitu. Nggak sepenuhnya, nggak 100% wah ini gue pengen bikin Reply gitu, nggak. Tapi ada lah beberapa inspirasi gitu. Bukan Dilan ya gue ngeliat sih ini. Awalnya gue pikir anak SMA, kayaknya nih tipe-tipe kayak Dilan nih, ada romance yang puitis gitu. Gue pikirnya gitu, ternyata bukan. Lebih dekat ke arah Reply daripada kayak Dilan. Dan pada saat gue nonton, gue makin merasakan komparasi itu. Penonton Reply pasti tahu lah lagu About Last Night punyanya Sobangca, itu kan ikonik banget sama drakor itu. Jadi kayak misalkan lu ngomongin Reply, lu akan teringat sama lagu itu. Nah di sini pun sama. Gua nonton Keluar Main, ada juga lagu yang sangat mewakili filmnya, yang diputar berulang kali jadi theme song film ini, yaitu lagu Anak Sekolah. Engkau masih anak sekolah, satu SMA. Jadi mau itu Reply, mau itu Keluar Main tuh sama-sama punya lagu yang mewakili spirit mereka gitu gue bilang. Di sini protagonisnya adalah Ibo. Dia itu siswa SMA yang sempat tinggal kelas 2 kali pada saat SD dan SMP gitu. Jadi SD tinggal kelas sekali, SMP tinggal kelas sekali. Nah itu terjadi karena si Ibo ini malas belajar. Daripada baca buku, terutama buku matematika yang paling dia tuh gak bisa, Ibo tuh lebih suka main bola bareng 3 sahabatnya, Jeffrey, Ipang, sama Concong. Dan lu bakal ngeliat gimana mereka itu melewati beberapa peristiwa yang terjadi sepanjang 94. Ada yang emang kita lihat langsung, mereka alami. Ada juga yang kita tahu tuh lewat dialog karakternya, cerita ada ini loh gitu. Ada juga yang kita denger lewat radio yang jadi background adegan gitu. Misalkan ada karakternya dengerin radio, terus radio itu ada berita tentang pemerintah gitu. Ya mirip Reply lah. Reply kan kayak gitu juga. Kita ngelihat ada di Korea tahun 88 gitu, misalkan ada apa sih, ada ini karena di radio, di TV itu ada beritanya, sama approach-nya.
Dan salah satu yang paling menarik perhatian mereka of course ya Piala Dunia World Cup itu ada di tahun 94. Buat yang bukan penggemar bola, for your information, World Cup 94 itu terjadinya itu di US, di Amerika. Nah, Ibo tuh antusias nungguin World Cup juga. Salah satunya tuh karena pemain favorit dia, idola dia yang bikin dia tuh terinspirasi buat ikutan jadi kiper juga main di World Cup, yaitu Rene Higuita. Itu adalah kipernya Kolombia yang eksentrik, yang aneh, yang doyan maju-maju gitu. Kalau sekarang lihat bola banyak kiper maju udah biasa ya. Kalau dulu tuh belum. Jadi Rene Higuita nih aneh banget orangnya emang. Dan ini lumayan menarik sih buat gue. Soalnya kalau setting 94 nih, ada penulis naskah bikin karakter yang suka bola di tahun 94. Palingan ya normalnya kan dia dibikin ngefans sama siapa sih? Roberto Baggio gitu dari Italia, atau Romario gitu yang lagi ngetren pada saat itu, lagi terkenal pada saat itu. Tapi dia ditaruhnya kiper nih, Rene Higuita. Buat gue tuh menarik loh. Walaupun gue ngerasa gini nih, di satu sisi gue suka sama karakternya dibikin ngefans sama Rene Higuita, itu unik gitu. Tapi di sisi lain tetap ada fakta-fakta yang bikin gue tuh gemes gitu. Hal yang kurang akurat. Kalau lu bukan menonton bola, lu gak akan nyadar sih. Bahkan beberapa fans bola yang gak cari info secara detail juga kayaknya gak akan nyadar. Tapi kalau yang tahu jadi agak risih gitu. Settingnya 94, World Cup 94. Ibo nungguin Rene Higuita, dan di situ Rene Higuita main di World Cup 94. Tapi nyatanya enggak. Kalau lihat di realnya, Rene Higuita tuh enggak main di World Cup 94. Alasannya kenapa? Karena dia lagi di penjara, coy. Gue gak akan bahas kasusnya apa, tapi lu silakan googling sendiri. Si Rene Higuita itu pada tahun 94 gak ikut World Cup, gak ikut mewakili Kolombia karena dia itu lagi di penjara. Dan yang lebih ngaco lagi digambarin di sini, di World Cup itulah si Rene Higuita tuh ngelakuin tendangan khas dia, tendangan ikonik dia, Scorpion kick gitu, nyentrik banget, penyelamatan yang aneh, yang nekat, dan itu bikin dia tuh terkenal. Nah, di sini dilihatin seolah-olah itu terjadi di World Cup 94, padahal enggak. Itu tendangan tuh terjadi setahun setelah World Cup lawan Inggris. Gue tahu tuh lawan Inggris, Rene Higuita tuh Scorpion kick tahun 95 itu. Jadi kayak ada beberapa fakta yang kurang tepat nampaknya. Tapi ya sudahlah. Buat gue itu dosa kecil. Namanya film kan kadang punya kebebasan artistik lah untuk mengutak-atik peristiwa nyata biar lebih pas sama filmnya. Selama ini emang film gak ngomong bahwa oke, gue ngangkat sejarah yang akurat, ini gue ngangkat kisah hidup orang gitu, terus kemudian melenceng. Selama gak kayak gitu, fine buat gue, nggak masalah. Ini bahasa sinema kasarannya. Di sini gue cuman agak risih dikit aja sebagai fans bola, tapi nggak nganggap itu sebagai kesalahan besar. Apalagi di luar masalah itu, skripnya yang ditulis sama Elvin Miradi yang baru pertama kali ya. Ini gue kaget juga loh. Ini orang baru pertama kali nulis skrip film panjang nih, Elvin Miradi. Di luar masalah soal Rene Higuita tadi, overall skripnya itu rapi. Gue gak ngira ini adalah skrip yang ditulis sama orang yang belum pernah nulis film panjang. Karena jauh lebih rapi daripada orang yang udah banyak nulis skrip film panjang, yang filmnya tuh udah laku jutaan penonton. Ini jauh lebih rapi. Misalkan lu nonton film yang skripnya gak rapi tuh, lu akan ngerasa, wait, ini kenapa lompat dari, gak usah peristiwa deh, dari adegan A ke adegan B kok kayak kasar, kok kayak gue nggak paham nih sebenarnya maksudnya itu apa gitu, kenapa karakternya bersikap seperti ini. Di sini nggak ada. Ini emang komedi, banyak hal absurd tapi rapi storytellingnya. Dan gue juga suka banget sama pesan yang diangkat film ini. Jadi intinya konflik film ini kan ngebawa ibu tuh pada keharusan untuk membuat beberapa pilihan gitu lah. Ibu tuh suka main bola, tapi bapaknya tuh benci kalau dia main bola. Bapaknya tuh pengen udah kamu stop aja main bola, kamu ikut bimbel biar nilaimu tuh lebih bagus gitu. Terus di sisi lain ibu juga pecah pikirannya karena dia tuh lagi naksir sama seorang kakak senior yang namanya tuh Vivi. Tapi pada saat mereka mulai deket, trio sahabat ibu tadi itu mulai ngerasa kayak ditinggalin. Mereka tuh protes, ibu gak pernah datang latihan lagi, lebih sering jalan berdua sama si Vivi dan segala macam. Nah itu kan banyak dilema tuh karakternya kan. Kayak dia tuh bakalan mikir apa yang harus saya pilih gitu. Nah tapi yang gue suka adalah di sini naskahnya ngomong kalau no, ibu itu nggak harus milih. Dan kalau misalkan lo semua, kita semua di sini punya permasalahan yang sama, kita nggak harus milih. Kita nggak harus membuang suatu hal yang kita cintai buat dapat hal yang lain. Nggak harus, selama kita itu bisa ngebagi waktu. Ini adalah film soal life balance, soal keseimbangan hidup. Gimana lo bisa menyeimbangkan semua hal di hidup lo, keluarga,
pendidikan, temen, cinta, hobi itu bisa lo seimbangin asalkan lo bisa ngebagi waktu. Kecuali emang yang gak sempet banget ya. Tapi mostly kan ada orang ngomong, wah gue gak sempet ngelakuin ini. Itu sebenarnya karena dia gak bisa bagi waktu gitu. Bukan karena emang gak sempet, tapi karena dia malas untuk ngutak-atik waktunya, gak pinter untuk milah-milah waktu gitu. Itu sesuatu yang klise, tapi jarang banget disampaikan sama film kita. Yang secara gamblang ngomong, lu bagi waktu gitu. Tuh gue masih ngeliat termasuk jarang gitu. Itu penulisan dramanya, penulisan komedinya juga cakep. Gue awalnya ngira nih, gue malas nontonnya karena ngira komedinya tuh bakal nih udah yang konyol-konyol biasa gitu. Nih cast-nya bagus di sini, semua cast-nya tuh jago menangani komedi. Tapi gue nggak expect kalau penulisan komedinya tuh bagus, nggak asal konyol gitu, nggak asal bertindak aneh gitu, nggak asal skripnya tuh bikin situasi-situasi yang ngaco gitu, yang ngocol. Ternyata nggak. Skripnya itu kreatif, eksplorasinya bagus. Soalnya dia itu banyak combine bentuk-bentuk komedi gitu. Ada komedi verbal, ada komedi absurd, ada komedi fisik, ada komedi visual tuh gantian. Bahkan banyak juga tuh momen dimana berbagai bentuk komedi itu jadi satu. Lengkap komedinya gitu. Directingnya juga gue ngeliat lumayan solid sih. Ini dibikin sama Idar Nur. Bukan debutan kalau dia, beda sama penulis naskahnya. Idar Nur ini udah bikin nih film dia yang ketiga. Debutnya gue inget banget tuh Hello Makassar. Not bad itu. Kelihatan kalau Hello Makassar tuh ada di atas rata-rata banyak film Makassar, cuman masih kurang buat gue. Dan di sini akhirnya dia tuh kayak apa ya? Ada peningkatan lah, peningkatan yang drastis banget directingnya. Si Idar Nur nih gue ngeliat kayak pengen bikin filmnya, pengen bikin Keluar Main 94 ini kerasa lebih mahal gitu. Mahal nih dalam arti kayak dia tuh nggak mau bikin filmnya juga kerasa terlalu konyol, kayak trying too hard to be funny. Itu dia nggak pengen bikin filmnya tuh kayak gitu. Padahal bisa aja nih kalau ada komedi terus kemudian dia masukin apa sih sound effect yang wow yang konyol gitu dan segala macam, atau musik-musik yang kayak ngasih cue buat penonton, ini loh nih lu ketawa sekarang gitu kan. Banyak komedi kayak gitu kan. Nah dia enggak, dia pakai approach yang lebih tadi, lebih mahal gitu, lebih pinter lah, nggak konyol, nggak yang bodoh kayak gitu. Dan shot-shotnya lumayan kayak itu ya, film-film komedi Thailand gitu. Pilihan shot komedinya tuh ngingetin gua ke romcom Thailand. Ya kalau misalkan penulisnya tuh kayaknya terinspirasi sama drakor, direkturnya ini terinspirasi sama film Thailand. Gue nanggepnya sih kayak gitu. Dan itu kombinasi yang enak banget. Kalau skor buat Keluar Main 1994 dengan mantap gue kasih 7 dari 10. So far ini adalah salah satu film Indonesia favorit gue tahun ini. Jadi kalau misalkan sekali lagi nih, misalkan di kota lu sekarang di jadwalnya tuh masih ada, walaupun cuma satu, walaupun agak susah, usahain lo tonton. Dan buat yang udah nonton bisa tulisin juga opini lo di kolom komentar. Mungkin kalau misalkan lu suka, lu punya review positif, terus penonton video ini yang lain baca juga komentar lu, mereka akan lebih tergerak untuk segera nonton di bioskop. So tuliskan apapun itu opini lo di kolom komentar, oke? Dan seperti biasa, gue ingetin jangan lupa like video ini, subscribe Cinecrip, dan buat yang pengen ngebantu kami dengan kasih donasi seikhlasnya as always, bisa klik tombol super thanks. Ada juga Saweria, ada juga join membership Cinecrip sesuai dengan tier pilihan lo masing-masing. Dan as always, terima kasih buat teman-teman yang masih setia join membership, terutama di tier Besti dan La Familia, manusia-manusia ini. Thank you yang kemarin udah meramaikan live stream membership kita, ngobrol-ngobrol kayak Japrian katanya. Dan sampai ketemu di live stream membership bulan depan habis lebaran ya. Buat yang pengen ikutan juga, cus gabung. Oke kalau gitu, gue Rashid Hari. Sampai ketemu di review berikutnya.